Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan biografis. Pendekatan biografis merupakan salah satu metode tertua dalam analisis sastra. Pendekatan ini berfokus pada hubungan antara kehidupan pribadi, pengarang, dan karya yang dihasilkan. Dalam pendekatan ini, karya sastra dianggap sebagai cerminan, maksud, niat, dan pesan pengarang. Cerminan, maksud, dan niat pengarang. Karya sastra seringkali mencerminkan pengalaman hidup, pandangan dunia, dan nilai-nilai pengarang. Dengan memahami latar belakang pengarang, pembaca dapat lebih menghargai makna yang terkandung dalam karya tersebut. Mencari asal-usul karya. Pendekatan ini berusaha untuk menggali asal-usul karya sastra dengan meneliti konteks sejarah dan sosial yang melatar belakangi penulisan karya tersebut. Nah, dalam pendekatan biografis ini terdapat keuntungan, salah satunya yaitu meningkatkan apresiasi. Meningkatkan apresiasi ini dengan memahami latar belakang pengarang, pembaca dapat lebih menghargai kompleksitas dan kedalaman karya sastra. Memahami pokok pikiran awal. Pendekatan ini membantu pembaca memahami ide-ide dan tema-tema yang menjadi fokus pengarang saat menciptakan karyanya. Namun, dalam pendekatan biografis juga memiliki tantangan, yaitu sulit mengumpulkan data. Wawancara langsung dengan pengarang atau mengumpulkan catatan pribadi bisa menjadi tantangan, terutama jika pengarang sudah meninggal atau tidak memiliki dokumentasi yang memadai. Selanjutnya yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis berfokus pada hubungan antara karya sastra dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, karya sastra dianggap sebagai produk sosial yang tidak hanya mencerminkan pandangan pengarang, tetapi juga kondisi dan nilai-nilai masyarakat di mana karya tersebut diciptakan. Karya sastra sebagai milik masyarakat. Karya sastra dilihat sebagai hasil kolaborasi antara pengarang dan masyarakat. Ini berarti bahwa karya tersebut bukan hanya milik individu, tetapi juga mencerminkan pengalaman kolektif masyarakat. Hubungan hakiki. Pendekatan ini menekankan bahwa ada hubungan yang mendalam antara karya sastra dan masyarakat. Karya sastra seringkali menjadi cermin dari isu-isu sosial politik dan budaya yang sedang berlangsung. Pengarang sebagai anggota masyarakat. Pengarang tidak terlepas dari masyarakat tempat mereka tinggal. Karya mereka seringkali dipengaruhi oleh kondisi sosial yang ada. Pemanfaatan kekayaan masyarakat. Pengarang mengambil inspirasi dari budaya, tradisi, dan nilai-nilai masyarakatnya untuk menciptakan karya sastra. Hasil karya dimanfaatkan kembali. Karya sastra berfungsi sebagai alat untuk merefleksikan dan mengkritik kondisi sosial, serta memberikan wawasan bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis mengkaitkan karya sastra dengan gejala kejiwaan pengarang, proses kreatif, dan reaksi pembaca terhadap karya tersebut. Pendekatan ini berusaha untuk memahami bagaimana faktor psikologis mempengaruhi penciptaan dan interpretasi karya sastra. Dalam pendekatan psikologis ini terdapat 3 gejala utama. Salah satunya yaitu yang pertama, pengarang. Memahami kondisi mental dan emosional pengarang saat menciptakan karya. Yang kedua yaitu karya sastra. Menganalisis bagaimana gejala kejiwaan pengarang tercermin dalam tema, karakter, dan gaya penulisan. Yang ketiga yaitu pembaca. Meneliti bagaimana pembaca merespon dan menginterpretasikan karya berdasarkan pengalaman dan keadaan psikologis mereka sendiri. Nah, dalam pendekatan psikologis ini terdapat model pendekatan. Yang pertama yaitu ekspresif. Fokus pada pengarang dan bagaimana pengalaman serta kondisi mental mereka mempengaruhi penciptaan karya. Yang kedua yaitu objektif. Fokus pada karya itu sendiri, menganalisis struktur dan makna tanpa mempertimbangkan latar belakang pengarang. Yang terakhir yaitu proses kreatif, mengkaitkan proses kreatif dengan berbagai gejala psikologis seperti obsesi, kontemplasi. Selanjutnya yaitu pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam sastra berfokus pada hubungan antara karya sastra dan budaya masyarakat yang melahirkannya. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks budaya dan tradisi yang ada di dalam karya sastra.
Keterkaitan antara ilmu antropologi dan bahasa. Pendekatan ini lahir dari pemahaman bahwa bahasa adalah cerminan budaya. Ilmu antropologi mempelajari manusia dan kebudayaannya, sementara bahasa menjadi sarana utama untuk mengungkapkan nilai-nilai, norma, dan tradisi suatu masyarakat. Dalam konteks sastra, bahasa yang digunakan dalam karya mencerminkan keunikan budaya pengarang dan masyarakatnya. Dalam pendekatan ini, bahasa bukan hanya dilihat sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai medium yang menyampaikan makna budaya. Penggunaan metafora, simbol, dan gaya bahasa lainnya dalam karya sastra dapat memberikan wawasan sebagai cara pandang masyarakat terhadap dunia. Melihat dunia sebagai pengamat terlatih. Pendekatan antropologis mendorong peneliti untuk menjadi pengamat yang terlatih, merasakan, dan terlibat langsung dengan konteks budaya yang dianalisis. Dalam pendekatan antropologis, menghubungkan perbedaan antar manusia. Nah, pendekatan ini berusaha menghubungkan perbedaan antar manusia melalui pemahaman budaya. Dengan menganalisis karya sastra dari berbagai latar budaya, kita dapat melihat bagaimana pengalaman manusia bersifat universal meskipun terdapat perbedaan yang mencolok. Karya sastra dianalisis dalam konteks budaya masyarakatnya. Ini termasuk tradisi lisan, mitos, ritual, dan norma sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, karya sastra dapat dilihat sebagai dokumen budaya yang merekam nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat. Meneliti gaya hidup tokoh secara menyeluruh. Pendekatan ini juga mencakup analisis gaya hidup tokoh dalam karya sastra dengan memahami latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya tokoh. Pembaca dapat lebih memahami dan mendalami motivasi dan tindakan tokoh dalam cerita. Pendekatan historis. Pendekatan historis berfokus pada hubungan antara karya sastra dan konteks sejarah di mana karya tersebut diciptakan. Pendekatan ini mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor sejarah memengaruhi penulisan dan penerimaan karya sastra. Mempertimbangkan historitas karya sastra. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami latar belakang sejarah saat karya sastra ditulis. Ini mencakup peristiwa politik, sosial, dan budaya yang mungkin memengaruhi pengarang dan tema yang diangkat dalam karyanya. Fokus pada hubungan karya dengan konteks sejarah. Karya sastra tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah. Dengan memahami kondisi sosial politik saat karya tersebut ditulis, kita dapat lebih menghargai makna yang terkandung di dalamnya. Seiring waktu, karya sastra bisa mengalami perubahan baik dalam isi maupun bahasa akibat penerbitan ulang atau adaptasi. Pendekatan historis menganalisis bagaimana perubahan ini mencerminkan perubahan nilai-nilai masyarakat. Fungsi dan tujuan karya sastra saat diterbitkan. Setiap karya sastra memiliki tujuan tertentu saat diterbitkan, apakah itu untuk menghibur, mendidik, atau mengkritik masyarakat. Pendekatan historis membantu memahami tujuan tersebut dalam konteks zamannya. Kedudukan pengarang pada saat menulis. Memahami posisi sosial, politik, dan ekonomi pengarang pada saat menulis sangat penting untuk menganalisis karyanya. Ini mencakup bagaimana pengarang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan bagaimana hal itu memengaruhi karyanya. Karya sastra sebagai wakil tradisi zamannya. Karya sastra seringkali mencerminkan nilai-nilai dan tradisi zamannya. Dengan menggunakan pendekatan historis, kita dapat melihat bagaimana karya tersebut menjadi wakil dari kondisi sosial dan Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu pendekatan mitopoik. Pendekatan mitopoik berasal dari kata mitos yang dalam pengertian modern tidak hanya merujuk pada cerita, legenda, atau kisah kuno, tetapi juga sebagai struktur cerita yang mendasari banyak karya sastra. Mitologi sering dianggap sebagai bentuk dasar dari narasi yang berkembang menjadi berbagai cerita dan genre sastra. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, sastra bukanlah mitos itu sendiri, tetapi merupakan manifestasi estetis dari mitos. Yang kedua, memahami karya sastra sebagai bagian dari pola mitologis yang berulang dalam berbagai budaya. Yang ketiga, menggunakan konsep intelektualitas dalam melihat bagaimana unsur mitologis mempengaruhi narasi. Terakhir yaitu menganalisis unsur arketipal yang muncul dalam karya sastra seperti pahlawan hero, penolong bijak mentor, atau perjalanan quest. Metode analisis. Yang pertama, mengidentifikasi elemen mitos dalam teks sastra. Yang kedua, meneliti pola naratif yang memiliki kemiripan dengan kisah mitologi dari berbagai budaya. Yang ketiga, menggunakan pendekatan struktural untuk memahami simbolisme dalam cerita. Pun contoh teori yang relevan yaitu archetypal critics,
oleh Carl Jung dan Myth and Literature oleh Northrop Frye. Selanjutnya yaitu pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif berfokus pada hubungan antara pengarang dan hasil karyanya. Pendekatan ini meyakini bahwa karya sastra adalah refleksi dari pemikiran, perasaan, dan pengalaman penulis. Ciri-cirinya yang pertama yaitu memeriksa aspek biografis dan psikologis pengarang. Yang kedua, mengaitkan tema, gaya, dan isi karya dengan kehidupan pribadi serta zaman pengarang. Yang ketiga, berkaitan erat dengan aliran romantik yang menekankan ekspresi individu serta nostalgia terhadap masa lalu dan mitologi kuno. Yang keempat, dapat digunakan untuk menganalisis ideologi tertentu dalam sastra seperti individualisme, nasionalisme, komunisme, atau feminisme. Metode analisisnya yang pertama, menganalisis surat, jurnal, atau esai pengarang untuk memahami motivasi penciptaan karya. Yang kedua, membandingkan teks sastra dengan latar belakang sejarah dan pengalaman pribadi pengarang. Yang ketiga, menggunakan teori psikologi sastra atau misalnya teori psikoanalisis Freud atau Jung untuk memahami aspek bawah sadar dalam tulisan. Selanjutnya yaitu pendekatan mimesis. Pendekatan mimesis didasarkan pada konsep peniruan realitas atau mimesis. Yang pertama kali diperkenalkan oleh Plato dan Aristoteles. Pendekatan ini melihat sejauh mana karya sastra merepresentasikan dunia nyata. Ciri-cirinya, yang pertama Plato. Sastra hanyalah tiruan dari kenyataan dan kurang bernilai dibanding realitas itu sendiri. Yang kedua, Aristoteles. Sastra bukan hanya tiruan, tetapi juga memiliki fungsi kataris, yaitu menyucikan emosi pembaca melalui pengalaman estetis. Yang ketiga, karya sastra dapat merekam sejarah sosial dan budaya masyarakat tertentu. Yang terakhir, membantu memahami bagaimana realitas sosial, politik, dan ekonomi suatu masa tercermin dalam sastra. Adapun metode analisisnya, yang pertama, menganalisis hubungan antara karya sastra dan fakta sejarah yang menjadi latarnya. Yang kedua, membandingkan elemen dalam teks dengan realitas sosial yang ada pada saat karya ditulis. Yang ketiga, menggunakan teori realisme sastra untuk melihat sejauh mana karya tersebut menampilkan kondisi kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu pendekatan pragmatis. Pendekatan ini berfokus pada peran pembaca dalam memahami dan menafsirkan karya sastra. Pendekatan ini bertentangan dengan pendekatan ekspresif yang lebih menitik beratkan pada pengarang. Ciri-cirinya, yang pertama, menganggap makna karya sastra sebagai sesuatu yang tidak tetap dan bergantung pada interpretasi pembaca. Yang kedua, menganalisis bagaimana pembaca dari berbagai latar belakang sosial dan budaya menafsirkan sebuah teks. Yang ketiga, mempelajari respon pembaca secara baik dan secara sinkronis atau pada suatu periode waktu tertentu maupun diakronis atau lintas waktu. Selanjutnya, sejalan dengan teori resepsi sastra yang meneliti perubahan pemahaman pembaca dari generasi ke generasi. Yang terakhir yaitu pendekatan objektif. Pendekatan objektif menitik beratkan pada teks sastra itu sendiri tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti pengarang atau pembaca. Pendekatan ini sering disebut sebagai analisis intrinsik. Adapun ciri-cirinya, yang pertama yaitu fokus pada unsur-unsur dalam teks seperti tema, alur, tokoh, latar, gaya bahasa, dan struktur naratif. Yang kedua, tidak mempertimbangkan biografi pengarang atau konteks sosial karya tersebut. Yang ketiga, disebut sebagai analisis otonom karena hanya memperhatikan unsur dalam teks. Yang keempat, berkembang dari teori Aristoteles hingga teori-teori modern seperti strukturalisme dan dekonstruksi. Adapun metode analisisnya, yang pertama yaitu menggunakan teori strukturalisme untuk membedah unsur naratif dalam teks. Yang kedua, menganalisis penggunaan simbol, metafora, dan gaya bahasa dalam teks. Yang ketiga, menggunakan teori dekonstruksi dari Derrida untuk menggali makna tersembunyi dalam teks.